Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dengan nomor NIM 12012108 dari program studi Teknik Geofisika. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek tugas besar saya pada mata kuliah PKS 2, yaitu membuat dua program. Di mana program yang pertama, saya membuat program tentang gerak lurus berubah beraturan untuk mencari nilai percepatan awal, percepatan akhir, percepatan, dan waktu. Dan program yang kedua, saya membuat program persamaan kuadrat. Latar belakang yang saya ambil dari program yang saya buat adalah di mana program pertama adalah memudahkan kita untuk mencari nilai-nilai kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan, dan waktu. Dan di program yang kedua memudahkan kita untuk mencari nilai akar X1, X2. Ini adalah flowchart saya untuk program yang pertama, program gerak lurus berubah beraturan untuk mencari nilai kecepatan akhir suatu benda, kecepatan awal suatu benda, percepatan, dan waktu. Flowchart ini berisi langkah-langkah yang memudahkan kita untuk membuat code pada Dev C++. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan tipe data dan variabelnya, di mana di sini menggunakan tipe data integer dengan variabel hasil, pilih, n, z, dan i. Selanjutnya, ada tipe data string menggunakan variabel pilihan. Selanjutnya ada output. Output ini yang akan ditampilkan di layar. Output masukkan banyak data percobaan. Habis itu di bawahnya ada input Z. Jadi kita akan menginputkan nilai banyak data percobaannya. Selanjutnya ada array VT yang nilainya Z, di mana Z ini sesuai dengan nilai yang kita inputkan tadi. Ada VO, ada A, ada T, ada S, dan ada V. Selanjutnya ada output lagi. Yang pertama, kecepatan akhir suatu benda. 2 kecepatan awal suatu benda, 3 percepatan, 4 waktu. Selanjutnya ada output lagi. Masukkan nomor program yang ingin Anda gunakan. Habis itu input pilihan bawahnya. Nah, di input pilihan ini kita akan memilih program mana yang akan kita jalankan. Ada program ke-1, program kedua, program ketiga, dan program keempat. Jika kita menginputkan nilai pilihan ini menginputkan nilai 1, maka program akan memproses yang ini. Ini di sini ada perulangan for, di mana i-nya dimulai dari 0 sampai z kurang dari 1. Nah, ini jika kita milik dia akan proses yang ini dulu. Output data ke i plus 1. I-nya kan dari 0. Tapi ditambah 1, jadi datanya dimulai dari ke 1. Habis itu masukkan nilai kecepatan awal. Kita akan menginputkan nilai VO-nya. Input VO. Habis itu masukkan nilai percepatan. Kita akan menginputkan nilai percepatannya. Habis itu masukkan nilai waktu. Kita akan menginputkan nilai waktunya. Input I, input T. Selanjutnya di sini ada segmen untuk rumus VT, untuk rumus kecepatan air tadi. Rumus kecepatan air sama dengan VO ditambah A dikali T. Nah, dia ke atas ini karena di sini kan looping. Dia akan diulang lagi sampai kapan? Sampai mana? Sampai batasnya sampai nilai input Z yang kita inputkan tadi sesuai dengan Z yang kita inputkan tadi. Jika kita menginputkan nilai Z tadi 3, berarti sampai 3 kali percobaan, 3 kali perulangan. Selanjutnya, jika kita masukkan nilai input tadi pilihannya sama dengan 2, program akan proses yang ini. Sama seperti yang ini tadi. Suruh masukkan nilai, menginputkan nilai akhir, menginputkan nilai percepatan, dan menginputkan nilai waktu. Dan rumusnya adalah VT dikurang A dikali T. Selanjutnya jika kita menginputkan nilai 3 pada input pilih tadi, program akan memproses yang ini. Sama seperti dua langkah sebelumnya. Masukkan nilai kecepatan akhir, habis itu masukkan nilai kecepatan awal, dan masukkan nilai waktu. Di mana rumus untuk mencari percepatan ini adalah VT dikurang VO dibagi T. Nah, selanjutnya jika kita di input pilihan tadi menginputkan nilai 4, maka program akan memproses yang ini. Nah, di sini cuma 2, beda dengan yang tadi. Di sini kita hanya menginputkan nilai jarak, menginputkan nilai kecepatan, di mana rumus untuk mencari waktu ini adalah S per V. Nah, tapi jika kita menginputkan nilai lebih dari 1, menginputkan nilai kurang dari, tapi jika kita tidak menginputkan nilai itu sama dengan 1, atau sama dengan 2, atau sama dengan 3, ataupun sama dengan 4, tetapi kita menginputkannya lebih dari 1, 2, 3, 4, maka program akan ke sini.
Maaf, program yang Anda pilih tidak tersedia karena sudah di setting. Di sini pilihannya hanya ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Jadi jika dia tidak memenuhi kondisi dari keempat ini, dia akan ke sini. Maaf, program yang Anda pilih tidak tersedia dan program akan selesai. Program, terima kasih. Selanjutnya ada ini flowchart saya yang untuk program kedua, yaitu untuk program persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X1, apakah dia itu akar real atau dia tidak mempunyai akar real, atau dia akar real tetapi akarnya berlainan, atau akarnya sama, atau dia bukan persamaan kuadrat. Nah, pertama kita akan mendeklarasikan tipe data untuk masing-masing variabel yang akan digunakan, di mana pada program ini saya menggunakan tipe data integer array, koefisien 3, integer a, d, dan float x1, x2 serta akar. Langkah selanjutnya adalah membuat perulangan for yang dimulai dari i sama dengan 2 dengan batas akhir sama dengan 0, di mana variabel dari perulangan ini akan berkurang 1 setiap looping sampai batas akhir yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan menginputkan nilai a. Nilai a tadi dimulai dari i, di mana koefisien i ini sama dengan a. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan nilai koefisien i. Akan mendeklarasikan koefisien 1, di mana koefisien 1 sama dengan koefisien 1 dikali min 1. Selanjutnya kita akan membuat if pilihan. Membuat pilihan di mana jika nilai koefisien 2, jika kita menginputkan nilai koefisien tadi, menginputkan nilai a, maka dia bukan, jika kita menginputkan nilai koefisien 2 tadi sama dengan 0, maka dia bukan persamaan kuadrat. Nah, dia akan ke sini. Jika nilai koefisien 2 yang kita inputkan adalah 0, maka dia bukan persamaan kuadrat dan program akan selesai. Tapi jika nilai koefisien yang kita inputkan tidak sama dengan 0, maka program akan berlanjut serta mendeklarasikan nilai D, di mana D itu sama dengan koefisien 1 dikali koefisien 1 dikurang 4 dikali koefisien 2 dikali koefisien 0. Nah, jika nilai D tadi sama dengan 0, jika nilai D tadi lebih kecil, jika nilai D tadi lebih besar dari 0, program akan memproses yang ini. Nih, akar sama dengan square D. Akar sama dengan, berarti ini akar dari D ini tadi, nilai D nya berapa. Kemudian program akan menghitung nilai S1 dengan menggunakan nilai input min koefisien 1 ditambah akar per 2 dikali koefisien 2 serta mencari nilai X2 dengan menggunakan nilai input sama dengan min koefisien 1 dikurang akar per 2 dikali koefisien 2. Dan dia akan menampilkan yang ini, mempunyai 2 akar real yang berlainan, lalu program akan selesai. Dan jika nilai D tadi hasilnya D sama dengan 0, program akan memproses yang ini, mempunyai 2 akar real yang sama, dan program akan selesai. Tapi jika ternyata nilai D itu kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai akar real dan program akan selesai. Baiklah, selanjutnya ada program saya yang pertama tentang Dev C++ tadi. Ini Dev C++ nya tentang program yang pertama tadi, gerak lurus berubah beraturan. Di sini sistem color A ini hanya untuk menampilkan nanti ketika di run. Ini ketika di run nanti tulisannya akan berwarna. Color itu terdiri dari 1 sampai 9, lalu A sampai G kalau tidak salah. Nah, habis itu kita deklarasikan tipe data integer dengan variabel pilih, tipe data integer dengan variabel z, tipe data integer dengan variabel hasil, lalu tipe data string dengan variabel pilihan. Selanjutnya di sini ada cout, masukkan data percobaan tadi. Ini yang akan kita tampilkan di layar, cout ini, yang akan ketika di run akan menampilkan di layar. Baru kita inputkan nilai z, inputkan nilai banyak data percobaan tadi menggunakan variabel z. Nah, ini float, tipe data float dengan variabel vt, vo, a, t, s, dan v, di mana disimpan dalam nilai z. Jadi nilai array tadi sesuai dengan input z yang kita masukkan nanti. Selanjutnya di sini ada cout, kecepatan akhir suatu benda, kecepatan awal suatu benda, percepatan dan waktu. Dan selanjutnya bawahnya lagi ada cout, masukkan nomor program yang ingin Anda gunakan. Nah, di bawahnya ada pilih. Jadi
kita setelah ini ditampilkan di layar, kita akan menginputkan program mana yang ingin kita gunakan, ataukah program 1, ataukah program 2, ataukah program 3, ataukah program 4. Nah, jika kita masukkan programnya sama dengan 1, atau programnya sama dengan 2, atau programnya sama dengan 3, atau programnya sama dengan 4, maka program akan berjalan, dia akan proses yang ini. Tapi jika kita menginputkan nilai pilih ini kurang dari 1 ataupun lebih dari 4, maka program akan menampilkan program yang Anda pilih tidak tersedia, dan program akan selesai. Di sini kita tambahkan exit. Jadi program akan langsung otomatis selesai. Selanjutnya ada jika kita masukkan nilai Z tadi, nilai input. Jika kita menginputkan nilai pilihan tadi sama dengan 1, maka program akan memproses yang ini. Nih, masukkan nilai kecepatan akhir percobaan ke I. Percobaan ke I. I-nya kan di sini 1. Berarti percobaan ke 1 karena I kan 1. Nah, baru kita inputkan nilai VT-nya berapa. Selanjutnya ada masukkan nilai kecepatan awal percobaan ke I. I-nya kan 1. Jadi kita inputin lagi nilainya berapa. Terus masukkan nilai habis itu kita masukin lagi nilai percepatan percobaan ke I-nya lagi, nya kan dimulai dari 1. Lalu kita terakhir masukkan nilai waktu percobaan ke I-nya kan dimulai dari 1. Habis itu kan karena ini for itu kan perulangan atau looping. Jadi dia akan memproses ke sini lagi, ke atas lagi, sampai batas mana? Sampai batas I-nya sama dengan Z. Jadi jika kita tadi menginputkan nilai Z-nya sama dengan 2, berarti dia akan melakukan 2 kali perulangan. Jadi ini kan sudah perulangan pertama, habis itu dia kesini diulang lagi. Karena di sini I++, jadi nilai ini bertambah 1. Setiap I-nya ditambah 1. Jadi tadi I-nya 1 ditambah 1, jadi sekarang I-nya kedua. I-nya jadi 2. Jadi masukkan nilai kecepatan akhir percobaan kedua sekarang. Baru kita inputin lagi. Sama, jika kita menginputkan nilai pilih tadi sama dengan 2, maka program akan memproses yang ini sama seperti tadi. Dan jika kita menginputkan nilai pilih tadi sama dengan 3, maka program akan proses yang ini sama juga seperti yang tadi. Dan jika kita tidak menginputkan nilai 1, nilai 2, nilai 3, tapi melainkan nilai 4, maka program akan memproses yang ini dan program akan selesai. Baiklah, coba akan kita run dulu program yang pertama. 11. Tuh, masukkan banyak data percobaan. Tuh kan tulisan hijau kan, karena saya tadi menggunakan sistem color A. Itu untuk warna hijau. Masukkan banyak data percobaan. Kita masukin 2 misalnya. Masukkan nomor program yang ingin Anda gunakan. Misalkan saya di sini ingin mencari kecepatan awal suatu benda. Saya akan menginputkan nilai 2. Tuh. Oke, program Anda akan segera berjalan kan. Dan selanjutnya di sini saya akan disuruh menginputkan nilai kecepatan akhir percobaan pertama. Saya inputkan nilai 2, kecepatan awalnya saya inputin 5, kecepatan nilai kecepatannya saya inputin 6 misalnya. Nilai waktunya saya inputin 8. Tuh. Hasil dari percobaan ke-1 pada pilihan program percepatan awal suatu benda adalah VT dikurang A dikali T. Jadi VO ini sama dengan VT dikurang A dikali T. Nah, kita lihat nilai VT percobaan pertama tadi berapa? Percobaan pertama tadi nilai VO-nya 5. Nilai VT-nya 2. Nah, 2 kan benar sesuai. Terus nilai A-nya 6. Sama 6 kan di sini. Terus nilai T-nya 8, sama 8. Nah, ini hasilnya min 46. Selanjutnya kita akan, karena di sini kita membuat 2 kali percobaan. Nah, jadi kita akan melakukan percobaan yang kedua sekarang. Masukkan nilai kecepatan, misalnya saya masuk nilai 34. Selanjutnya kecepatan awalnya 45. Nilai kecepatannya 23 dan nilai waktunya 10 misalnya. Dia akan proses lagi. Nah, tuh. Nilai VT-nya tadi 34, benar nilai VT-nya 34. Terus nilai A-nya 23, benar nilai A-nya 23 percobaan kedua. Terus masukkan nilai waktu percobaan kedua 10 sama 10 dan ini hasilnya. Program selesai. Selanjutnya program untuk yang persamaan kuadrat. Program persamaan kuadrat. Nah, di mana saya di sini ada yang lain sedikit, di mana di program pertama saya hanya menggunakan include iStream, di program kedua saya menggunakan include math.h.
Dimana include math.h ini berfungsi untuk mencari nilai maksimal, nilai minimum, nilai kosin dan tan, serta akar. Karena di sini kita mencari program persamaan akar kuadrat, makanya kita menggunakan include math.h. Di sini ada tipe data integer dengan variabel koefisien 3, koefisien array berarti ini. Arraynya disimpan dalam nilai 3, habis itu ada tipe data integer dengan variabel a dan d, serta ada tipe data float dengan variabel x1, x2 serta akar. Nah, ini Cout program persamaan kuadrat ini akan kita tampilkan di layar nanti. Nah, ini rumusnya. Ax kuadrat dikurang bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini a2 sama dengan a1 sama dengan b, a0 sama dengan c. Di sini adalah perulangan for di mana i dimulai dari 2 dan i kurang dari L harus lebih dari sama dengan 0. I min. Masukkan nilai a ke nilai a i. I-nya kan tadi 2, berarti masukkan nilai a2 sama dengan sin a, dimana koefisien i sama dengan a. Jadi dia akan ke sini lagi. Karena ini kan for itu perulangan, jadi dia akan di looping lagi di sini. Tadi kan ini di i-nya kan sama dengan 2. Karena i-nya min, jadi i tadi nilai 2 tadi dikurang 1. Jadi sekarang dia di sini akan masukkan nilai a1. Kita masukin lagi sin a, koefisien i sama dengan a. Jadi i-nya kan tadi 2, ini i-nya 1, berarti koefisien 1 sama dengan nilai a yang kita inputkan. Selanjutnya di sini ada deklarasi koefisien i sama dengan koefisien 1 sama dengan koefisien 1 dikali min 1. Selanjutnya ada pilihan if koefisien 2 sama dengan 0. Jika nilai koefisien 2 yang kita inputkan di sini tadi, dia sama dengan 0, maka program akan proses, bukan persamaan kuadrat. Kita di sini kita bikin aja exit sama dengan 0. Biar jadi jika kita menginputkan nilai koefisien 2 sama dengan 0, program akan otomatis selesai. Dia bukan persamaan kuadrat. Tapi jika kita nilai yang kita inputkan koefisien 2-nya bukan sama 0, program akan berlanjut ke sini. Nah, di sini akan dideklarasikan untuk mencari nilai D. Di mana nilai D ini dicari menggunakan rumus koefisien 1 dikali koefisien 1 dikurang 4 dikali koefisien 2 dikali koefisien 0. Nah, ini rumusnya. Cout D sama dengan, ini yang akan kita tampilkan di layar. D-nya sama dengan A1 dikali A1 dikurang 4 dikali A2 dikali A0. Lalu nilai D sama dengan D. Jadi nilai D akan menghasilkan yang ini. D ini tadi yang kita cari menggunakan rumus koefisien ini. Nah, selanjutnya ada di sini. If D, jika nilai D tadi lebih dari 0, maka program akan proses yang ini. Dia akan mencari nilai X1 dengan rumus min koefisien 1 ditambah akar. Akarnya ini tadi, akar sama dengan square D. Nilai D-nya tadi berapa diakarkan di sini. Per 2 dikali koefisien 2. Selanjutnya akan mencari nilai X2-nya dengan rumus min koefisien 1 dikurang akar per 2 dikali koefisien 2. Lalu dia akan menampilkan mempunyai dua akar real yang berlainan, yaitu X1 dia akan menampilkan nilai X1 yang ini, dan X2 dia akan menampilkan nilai X2 yang ini. Selanjutnya jika nilai D sama dengan 0, dia akan proses yang ini, sama seperti yang tadi. Dia akan mencari nilai X1 dengan rumus ini, dan rumus X2 nya sama dengan rumus X1. Selanjutnya jika nilai D-nya ternyata lebih kecil dari 0, maka dia tidak mempunyai akar real, dan program selesai. Selanjutnya akan kita run step 11. Nah, kita masukkan nilai A2. Tadi kan ada bacaan kan dengan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Coba kita masukin 0. Selanjutnya nilai A1-nya 2, 4. Tuh, bukan persamaan kuadrat karena nilai A2 tadi sama dengan 0. Program akan keluar dia bukan persamaan kuadrat. Coba kita compile lagi. Kita masukkan nilai A2-nya tidak boleh sama dengan 0,4 misalnya nilai A2-nya kita masukin. Nilai A1-nya 6. Nilai ini 1. Nah, ini rumus D-nya. Nilai D sama dengan A1 dikali A1. A1-nya jadi A4 dikali 4 dikurang 4 dikali A2-nya. Nilai A1-nya 6. Berarti 6 dikali 6 dikurang
terus dikali A2, A2-nya 4 dikali 4 dikali A0, A0-nya 1. Nah, nilai B-nya 20. Mempunyai dua variabel yang berlainan, yaitu nilai X1-nya 20,99443 dan nilai X2-nya 3,00573. Program selesai. Baiklah, itu adalah penjelasan saya untuk proyek tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software 2 ini. Jika ada kesalahan atau ada yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.